Rasanya orang-orang munafik yang senang kalau lihat umat Islam kalah dan gembira dan sedih kalau lihat orang Islam menang. Dan datanglah ayat ini untuk mengingatkan kepada Rasulullah SAW bahwa kullai siban tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah. Jadi tidak bisa terjadi sesuatu tanpa izin Allah. Pada izin Allah ada ridho Allah. Setiap izin Allah belum tentu Allah ridho, tapi setiap ridho Allah pasti ada izin Allah di sana. Pencuri terjadi pencurian, izin Allah atau ridho Allah? Jawab. Izin. Allah mengizinkan, tapi Allah tidak ridho, sehingga pencurinya harus menanggung buah dari keburukan yang dia lakukan. Oh, terima kasih Ustaz tadi. Jazakallah khair sudah menyampaikan ilmunya. Saya lupa berterima kasih. Jadi pertemuan ini izin Allah, ridho Allah. Tolong dijawab Pak Dede. Izin Allah, ridho Allah. Tergantung. Ridho Allah itu ada pada niat dan amal yang disukai Allah. Di sanalah keridhoan Allah. Kalau niatnya lillahi ta'ala, Allah suka. Caranya seperti yang dituntutkan Rasulullah, Allah suka. Kalau niatnya salah, mungkin terjadi. Kalau datang ke sini niatnya mencari ilmu, niatnya silaturahim, niatnya itikaf, niatnya sholat berjamaah, insya Allah Allah ridho. Tapi kalau ke sini niatnya ngintelin Agim, ada di sini tapi untuk mengamat-ngamatin, ngintelin, tidak karena Allah. Dia diizinkan Allah hadir, tapi Allah tidak ridho. Atau sengaja mencari-cari sesuatu yang salah dari omongan ini lewat media, nanti dipotong dan diviralkan. Ini niatnya sudah salah. Walaupun diizinkan ada di sini, diizinkan menyimak, tapi kalau niatnya salah belum tentu, atau niatnya salah tidak akan diridhoi. Atau kesini niatnya ngambil sendal, ngambil tas orang, ada di masjid, di sini bergabung, tapi karena niatnya bukan karena Allah, dia ada, tapi Allah tidak ridho. Harus niatnya lillahi ta'ala. Jadi hadirin sekalian, kita harus tahu bahwa tidak ada satupun nikmat yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11 ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, selain dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Dan semua nikmat juga dengan izin Allah, semua musibah dengan izin Allah. Bergabung jin dan manusia akan memberikan satu butir nasi, tapi kalau Allah tidak menghendaki, terjadi tidak? Cik atuh jawab hadirin. Pertanyaannya sederhana. Kalau Allah tidak menghendaki sampai tidak? Yang betul. Semuanya mau nih. Ditambah jin juga datang mau memberi satu butir nasi. Tapi Allah tidak menghendaki, jadi tidak? Tidak. I love you so much, you know. Kata seseorang kepada seseorang, saya janji saya akan menunggumu, saya akan menikahimu. Kalau Allah tidak izinkan menikah, nikah tidak?
Tapi dia sudah menyerahkan segala-galanya? Tidak. Dan yang punya kekuasaan atas segala-galanya itu Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah, tapi dia cinta mati-matian, tidak ngepek. Allah yang menetapkan jodoh. Maka jangan pernah bersandar kepada selain Allah. Karena selain Allah itu tidak bisa tanpa izin Allah. Sekarang ngancam, pokoknya kalau ini istri ngancam ke suami, saya mau pulang, tidak mau lagi bersama kamu. Kalau Allah tidak mengizinkan, bisa tidak? Akan saya talak kamu, kata suami. Kalau kamu gini-gini aja mau saya talak. Kalau Allah tidak menghendaki terjadi, tidak? Jawab, hadirin, ini ilmu penting. Ya. Tidak. Mudah bagi Allah untuk membolak-balik setiap hati. Makanya dalam roja dan khauf itu harus ke Allah. Harap dan takut itu harus disandarkan ke Allah. Karena apapun yang kita harapkan pasti ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita takuti itu pun dalam kekuasaan Allah. Jangan sampai kita harap dan takut tidak nyambung ke Allah, karena sesungguhnya segala-galanya adalah ciptaan Allah. Segala-galanya yang ada di jagat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala yang ada dalam kekuasaan Allah yang Maha Agung. Tidak ada yang bisa lepas dari genggaman Allah. Jelas hadirin sekalian? Makanya di sana qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Jadi kalau Allah tidak menetapkan sesuatu untuk kita, tidak terjadi, walaupun orang menginginkannya. Tubuh saya ini milik Allah nih, saya tidak menciptakan diri saya sendiri. Tubuh ini tidak akan luka, tidak akan sakit kecuali dengan izin pemiliknya. Tubuh ini tidak akan mati kecuali dengan izin pemiliknya. Kalau Allah mau mematikan saya, Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa, cabut nyawa saya pada waktu yang sudah ditetapkan, saya mati. Walaupun mau dibunuh, kalau tidak waktunya mati, gagal. Walaupun bunuh diri, kalau tidak diizinkan mati, gagal. Kan ingat yang bunuh diri di rel kereta api, padahal berbaring dan keretanya lewat, tetap saja tidak mati. Sebab salah relnya. Dia sudah loncat ke sumur tapi tetap hidup. Kenapa? Salah loncat. Dangkal ya, hanya setengah meter. Tidak bisa. Nanti diilhamkan oleh Allah dia bakal masuk ke sumur yang dangkal. Karena kalau tidak dicabut nyawa oleh malaikat maut, kita nggak bisa mati. Yang bisa mematikan kita itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat mencabut nyawa pada waktu yang ditetapkan Allah. Makanya kalau ada yang mengancam, berapa banyak yang sudah divonis hukuman mati sampai sekarang masih hidup, sedang hakim yang memvonisnya sudah meninggal. Karena yang menentukan kematian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat 3 rahasianya? 1 apa? Waktu. 2 tempat. 3 cara. Allah merahasiakan waktu, Allah merahasiakan tempat, Allah merahasiakan cara. Dan itu urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha husnul khotimah. Nah, jadi mulai sekarang kita harus mengaitkan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa datang satu nikmat tanpa izin Allah, tidak bisa datang sebuah musibah tanpa izin Allah. Surat Yunus 107. Gimana teh, lupa lagi. Surat Yunus. Wa iyyam sasqallahu bidurrin
fala kashifa lahu illahu, dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah. Kalau kita diberikan sakit, izin Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Siapa? Kecuali, aduh, jawab hadirin, jangan bikin saya jengkel. Sakit izin Allah bukan? Ya. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Kalau dokter apa kerjanya? Mengobati. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Ya. Apakah obat bisa menyembuhkan? Ya. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Hanya Allah. Bagus. Jadi ngapain dong ke dokter? Amal soleh, ibadah, ikhtiar itu. Ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi di ayat tersebut, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Jadi apapun harus ke Allah. Ini yang dicemaskan dari pilpres ini, masing-masing mikir, wah kalau yang itu menang bisa begini, bisa hancur ini. Kata yang sebelah, ini menang bisa begitu. Yang menguasai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang boleh berperhitungan, tapi rezeki kita yang menjamin siapa? Allah. Jawab. Allah. Kebahagiaan yang menjamin siapa? Allah. Kemuliaan yang mengangkat siapa? Allah. Jangan sampai gara-gara pilpres kita lebih bersandar kepada capres daripada ke Allah. Boleh berperhitungan, boleh memprediksi, tapi jangan sampai memastikan. Jelas? Dari dulu juga sudah sering pilpres, kita gini-gini aja ya. Hanya berubahnya tuh makin tua, saya lihat. Oleh karena itulah, pilpres ini jangan sampai lebih banyak ingat ke pilpres daripada ingat ke Allah. Jangan sampai lebih banyak ingat ke capres daripada ingat ke Allah. Itu harus diwaspadai hadirin. Ingat kemana? Harusnya tiap ingat pilpres ingat Allah. Ingat capres ingat Allah. Kenapa? Karena yang menjamin kita tuh huwa maulana, Allah. Jodoh. Coba saya mau nanya dulu, saudara punya keinginan apa? Keinginan apapun yang kita inginkan itu pasti ada dalam genggaman Allah. Coba ingin apa? Pak kacamata? Apa? Iya kacamata kan di depan mata. Pengen apa? Pengen bahagia. Bahagia tuh yang menggenggam Allah. Hati kita dibulak-baliknya oleh Allah. Kalau Allah bikin gelisah, nggak bisa apa-apa. Kalau Allah mau nurunkan sakinah, huwallazi anzala sakinah, turun sakinah. Makanya kalau ingin bahagia, bahagia itu ada dalam perintah Allah. Lakukan saja apa yang Allah suka, nanti Allah turunkan bahagia. Nggak bisa dibeli bahagia. Coba ini mau apa? Jangan banyak-banyak, satu aja pakai pertama. Pertama satu apa? Dari Bengkulu, Masya Allah. Punya keinginan nggak? Pengen apa? Bukan saya mau mengabulkan. Cuma pengen tahu aja pengen apa. Punya keinginan nggak? Kayaknya nggak punya keinginan gitu. Mau bertemu dengan AA, udah terkabul sekarang. Amin. Nih AA. Pengen difoto, diwakili oleh bapak sebelah ya. Makasih. Bu, pengen apa Bu? Hah? Pengen jodoh? Oh, saya
nggak bisa, saya kan KB, 2 saja cukup. Ya, mau apa Pak? Mau istiqomah ibadah demi Allah, pemberi hidayah dan taufik itu Allah Subhanahu wa taala. Mau istiqomah harus minta ke Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya, minta istiqomah. Kalau Allah nyabut enggak ke masjid lagi kita ini. Harus minta, benar itu minta istiqomah tuh minta yang paling penting. Karena karomah, kemuliaan itu datangnya kalau dapat istiqomah. Ayo, boleh minta apa aja, Cung. Ada lagi yang mau punya keinginan? Saya tahu keinginannya apa. Pengen punya anak, yang menciptakan anak itu Allah. Gak ada satupun pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Pengen anak harus nangis ke Allah. Di antara amalan pengen punya anak adalah nikah, ya. Iya. Betul. Udah nikah terus begitulah, dan amalan yang paling utama surat Nuh ayat 10. Harus memperbanyak istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Jadi kalau pengen punya anak udah bulat aja, cuma Allah satu-satunya. Nanti terserah Allah, apakah lewat pernikahan biasa ya, hamil biasa, apakah lewat bayi tabung atau apapun, tapi tidak ada yang menciptakan anak selain Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Mak, mau apa? Coba akhwat. Bahaya. Sini aja. Oh, ada lagi enggak? Ya. Mau presidennya siapa? Itu Allah. Tadi juga di sana ngacung. Saya punya keinginan presidennya Prabowo. Minta sama Allah. Dan cuman Allah yang menentukan presiden Indonesia ini. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Yang ingin Pak Jokowi jadi presiden, minta sama Allah. Yang ingin Pak Prabowo jadi presiden, minta sama Allah. Beneran itu dalilnya. Ali Imran ayat 26. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman. Aduh, maaf hadirin, saya tuh sedang sakit tapi tidak boleh mengatakan sakit. Harus disembunyikan, gak ketahuan kan? Tidak boleh memamerkan penderitaan, gak ketahuan kan? Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah ambil kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Biyadikal khair, di genggaman Allah lah, di tangan Allah lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Jadi harusnya nih ya, Pilpres ini membuat bangsa ini rakyatnya makin dekat dengan Allah, baik dari yang sini maupun yang situ. Makanya kampanye tuh harusnya ayo. Alhamdulillah ya. Maaf hadirin, saya baru sampai di Jakarta tadi malam jam 1. Jam 3 sudah ada kegiatan. Jam 5 ceramah di Al-Hakim. Jam 8 di Asyarif. Sekarang di sini. Jadi maaf ya. Dimaafkan? Tidak boleh memperlihatkan penderitaan.
Kita angin nih. Pantesan tidak boleh nyalahin kipas angin. Nah, sedekah aja buat di sana sok sing kenyang. Sian letak kamera kehalangan dia. Lanjutkan. Jadi harusnya Pilpres kali ini kan ulama sedang ditakdirkan manggung oleh Allah, benar? Di kedua belah pihak. Sebetulnya saya menginginkan para ulama tuh, ayo rakyat Indonesia dekati Allah. Hanya Allah yang menentukan presiden. Ini dalilnya. Ayo sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ayo banyak tahajud. Ayo banyak doa. Ayo perbaiki akhlak. Ayo perbaiki ibadahnya. Ayo lomba-lomba. Itu harusnya hadirin sekalian. Benar tidak nih? Bukan masalah ngorek-ngorek aib, nyebar-nyebar aib, hoax. Mau apa? Cuma nambah-nambah dosa. Setuju tidak nih? Setuju. Ada yang nyeletuk, ayah milih yang mana? Lihat jadi saya. Jadi tadi kan gak memperlihatkan apa-apa. Saking sensitifnya ngupil juga begitu. Ngupil pakai jari satu jadi masalah, ngebenerin jenggot jadi masalah. Karena begini aja. Hari AAT netral? Enggak, saya tidak mungkin netral. Saya warga negara, punya hak memilih. Jadi saya milih. Kalau netral saya yang tengah, nyoblos saya kan satu buat cos di situ. Saya milih salah satu. Tapi sebagai mubalik, melihat keadaan seperti ini, jadi lebih menginginkan mengajak agar orang itu dekat dengan Allah. Mengajak orang itu jaga akhlaknya, jangan sampai rusak. Mengajak umat agar jaga ukhuwah, jangan sampai pecah gara-gara pilpres. Karena yang menentukan kan Allah. Mau ngapain kita saling menyakiti? Ada tuh yang sampai cerai suami istri gara-gara beda pilihan. Janganlah hadirin sedih, asli nih hadirin. Saya sedih lihat keadaan sekarang, gimana jadi pada bertengkar begini. Umat bertengkar kurang bagus, apalagi kalau ulama bertengkar, benar? Aduh, siapa lagi panutan kita nanti? Kalau Rasulullah melihat keadaan saat ini pasti sedih. Janganlah bertengkar ya. Tapi kenapa itu beda pendapat? Logikanya begini ya, secara syariat. Kenapa ada yang milih satu, ada yang milih dua? Orang teh beda-beda. Cara berpikirnya beda-beda, cita-citanya beda-beda, cara memandang sesuatunya juga beda-beda. Kemudian kedekatannya beda-beda, informasi yang didapat juga beda, kemampuan memahami masalah juga beda-beda. Gak bisa disamakan. Misalkan sekarang pemerintah sekarang, ada yang melihat jasa-jasanya yang sudah dilakukan. Ada juga yang melihat janji-janji yang belum ditunaikan. Dan mereka masing-masing menilai dan tidak bisa maksa. Yang ini maksa ini, yang ini maksa itu, enggak bisa. Yang bisa mengedeketin Allah semuanya, supaya Allah menentukan yang terbaik bagi negeri ini. Setuju? Setuju. Kita ngaji tauhid ini hadirin. Kalau ngaji tauhid harus yakin bahwa yang menentukan segala-galanya itu Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bukan hanya masalah-masalah lain, tapi masalah kekuasaan juga Allah yang menentukan. Enak nggak sih dengarnya? Enak. Pernah nggak? Apakah Allah dipengaruhi oleh hoax? Mau licik takkan kebek, kalau Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Tapi kenapa ada yang licik dia juga jadi? Jadi sih jadi, tapi tidak barokah.
Makanya dipisahkan antara kekuasaan dan kemuliaan. Tu'til mulka man tasya, Allah berikan kekuasaan, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, Allah ambil. Tapi di sininya baru wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki, Allah hinakan. Ada yang dikasih kekuasaan kemudian dihinakan oleh Allah, ada yang tidak dikasih kekuasaan kemudian dia dimuliakan oleh Allah. Ada juga yang dikasih kekuasaan kemudian dimuliakan. Ada yang tidak dikasih kekuasaan dan dihinakan, ada. Karena ini kaplingnya beda, tergantung niat dan caranya. Kalau dia punya niatnya salah, meraih kekuasaan, Allah sudah tahu. Pakai cara yang salah, Allah juga tahu. Jadi ada takdirnya tapi tidak barokah. Berapa banyak yang dikasih pangkat dan jabatan sekarang ditangkepin karena dia salah menggunakan pangkat jabatan yang Allah takdirkan. Jelas nih hadirin sekalian, harus yakin tentang ini. Kalau nggak yakin tentang ini, tegang terus kita ini, gelisah aja, maunya nyebarin itu ya, yang bikin broadcast yang saling mengejek itu sebetulnya ngumpulnya ke masing-masing. Dia bikin sendiri, dia sebarkan di kelompoknya sendiri, dia senang sendiri gitu. Sebab dikirim ke kelompok lain gak ada yang lihat. Nah kita tuh kerjaannya kayak gitu sekarang tuh, ngetawain sendiri. Mau apa? Daripada banyak nyebar-nyebar yang begitu, lebih baik nyebar yang positif saja. Ngajak orang mendekat ke Allah, ngajak orang memperbaiki ibadah doanya, mengajak orang memperbaiki akhlaknya, supaya Allah memberikan yang terbaik bagi negeri kita ini. Kalau saudara senang kepada capres, jangan berlebihan, karena boleh jadi nanti kita kecewa. Kalau saudara sebel ke salah satu pasangan, jangan berlebihan, karena boleh jadi nanti dia yang bisa bantu kita. Tidak boleh segalanya berlebihan. Dulu di Bandung ada seorang wanita, kamu nikah sama si itu ya? Apa? Nikah sama dia? Amin, amin. Cuh. Dia meludah tuh asli. Sekarang punya anak dari si dianya itu. Jodoh. Susah nyedot lagi ludahnya. Allah melihat. Menghina seseorang, Allah melihat. Tidak ada yang luput. Kenapa jadi pada mikir gini semua? Jelas Bu? Apa? Ibu ingin suami soleh. Kenapa tadi nggak ngomong? Yang suami ibu ciptaan siapa? Allah. Jawab akhwat. Suami ibu ciptaan siapa? Yakin? Suami ibu milik siapa? Yang betul. Saya tahu. Gebek. Takut dititipkan ke yang lain juga ya. Itu kan saudara ibu juga yang dititipi. Kalau sudah yakin ke Allah ya, gak terlalu rumit menghadapi hidup ini hadirin. Karena semuanya milik Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kita gak bisa ngebulak-balik hati orang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala muqallibal qulub. Nih contoh ya, tolong kawan-kawan boleh sekarang lempar kepada saya apa saja, tas, batu, botol, HP. Kalau Allah tidak takdirkan tidak akan kena. So, iya sebelah sini. So, tuh berarti kan tidak ada takdirnya. Gimana syariatnya? Syariatnya adalah hati saudara kan dikuasai Allah, dibalikan hatinya tidak mau lempar. Tadi si ibu gini-ginian, di hatinya mah lebar ya, takut kualat. Itulah sebabnya ibu ingin dicintai suami, syariatnya gimana? Gak bisa membulak-balik hati suami.
cara yang paling bagus kalau istri pengen dicintai suami, ibu deketin Allah pencipta pemilik suami ibu. Ibu jadi istri yang solehah, jadi istri yang hatinya tulus, ikhlas, berakhlak baik. Itulah nanti hadiahnya suami dibalikan hatinya. Mau dandan starter kebok, mau centil, mau pakai pakaian model apapun, kalau suami enek bu. Jelas bu. Jadi kalau ibu dandan lillahi ta'ala, masak lillahi ta'ala, berbuat baik ke suami lillahi ta'ala, ya Allah saya berbuat baik ke suami agar Engkau ridho kepada saya, gitu aja. Suami tidak berterima kasih bagaimana bu? Ih, jawab. Halo. Kalau suami tidak berterima kasih bagaimana? Gak apa-apa. Jawab tidak apa-apa. Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Berhenti atau teruskan? Kalau suami tidak menghargai bagaimana? Tidak apa-apa. Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Terus aja bu. Allah melihat enggak ibu berbuat baik? Allah tahu enggak perjuangan ibu? Allah tahu tidak isi hati ibu? Jawab. Allah menyaksikan tidak sedihnya ibu? Ya udah tuh rewel-rewel amat. Jangan terlalu cintalah sama suami teh bu. Pertama suaminya juga belum tentu gitu terlalu cinta ke ibu. Yang kedua mau apa? Cinta suami yang habis-habisan tuh gak ada apa-apanya kalau Allah tidak ridho mah, betul? Yang menjamin ibu bahagia tuh bukan suami, Allah. Suami tuh boro-boro ngebahagiain istrinya, dia sendiri kurang bahagia. Suami itu cuma jalan, salah satu nikmat dari Allah. Tidak segala nikmat datang dari suami, lewat suami enggak. Rezeki sebagian lewat suami, kebahagiaan sebagian lewat suami. Allah membahagiakan istri banyak jalannya. Mungkin dibahagiakan lewat tahajud, mungkin dibahagiakan lewat anak, mungkin dibahagiakan lewat nolong orang. Makanya kalau mau cari bahagia dari siapa? Allah. Senang bagian lelaki. Jangan takut oleh istri. Tadi ibu udah, ini udah sama laki. Kan pernah dengar cerita itu pak, ada kerajaan para lelakinya takut istri, raja malu. Para suami yang takut istri pindah ke kanan saya. Jujur, pada pindah pak, semua. Tapi tiba-tiba yang seorang pindah ke kiri. Luar biasa, saudara satu-satunya pemberani. Bagaimana saudara bisa berani begini? Saya disuruh istri saya raja. Kenapa jangan takut istri? Kalau suami takut istri, dia baiknya cuma di depan istri, tapi di belakang istri bisa ngaco. Suami yang baik itu takutnya kepada Allah. Dimanapun dia berada, dia akan jaga sikap dan akhlaknya. Mengerti? Jadi jangan bangga bu, suami takut ke ibu teh itu lagi di depan aja. Ingat teori singa itu? Masih ingat nggak? Perlu saya ceritakan lagi? Jangan menjerumuskan saya hadirin. Kan gini ya. Sebab ini cerita favorit saya. Jadi ada singa nikah. Kalau manusia menikah, tamu tuh datang mendekat, salaman. Tapi kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh mendekat, jauh.
tiba-tiba kucing loncat mendekat, singa marah. Pas mau nyakar kata kucing, tenang singa, saya harus ngomong sesuatu. Apa? Singa, jangan sombong ya, saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Ini lelaki kurang iman, di kantor galak, di rumah mengeong, di kantor pakai seragam loreng tentara, ke rumah ganti loreng kucing. Bukan harus galak, tapi lelaki harap dan takutnya ke Allah. Tenang, dan tidak akan terjadi tanpa izin Allah apapun juga. Jelas? Jelas tidak nih? Yang terakhir tuh, Qul sibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal ke Allah, atau ayat 3 tadi, Allah akan mencukupi segala hal. Karena Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Keperluan lahiriah, keperluan batiniah, keperluan ilmu, keperluan informasi, keperluan data, beragam keperluan kita itu Allah tahu, karena Dia yang menciptakan keperluan kita. Allah tahu tidak kita perlu makanan? Jawab. Tahu? Siapa yang menciptakan lambung kita? Dia yang menciptakan paru-paru. Allah tahu kita perlu udara. Dan Allah tahu kita nggak bisa bayar kalau udara beli, ya gratis aja. Tuh, nafas teh gratis. Jadi jangan risau dengan keperluan kita, karena Allah sudah tahu. Kalau gitu kenapa kita harus doa? Kan Allah sudah tahu doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita disuruh banyak doa itu supaya banyak ibadahnya. Kenapa kita harus ikhtiar? Ikhtiar itu adalah ibadah. Tugas kita dalam hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Jadi tenang ya hadirin, sempurnakan saja ikhtiar, ibadah, doa kita, niatkan takarub ke Allah. Apapun yang Allah berikan terserah Allah. Semalam dari Bandung jam 8:30 di jalan macet, sedang ngantuk, disetirin oleh santri, tiba-tiba langsung goyang mobil. Apa nih? Ini ada truk. Oh, rupanya silaturahim. Depan mobil dengan depan mobil lagi. Terus gimana? Aman? Selamat? Selamat tak? Apa yang rusak? Bempernya? Ya sudah. Alhamdulillah yang rusak cuma bemper, semuanya selamat. Ya. Perlu dipikirkan tidak? Tidak perlu, udah malam. Dipikirkan juga bukan bengkel, bukan tukang ketok. Mau marah sama supir truk, kasihan gajinya sedikit. Udahlah, kalau berhenti di jalan tambah macet, nyusahin orang. Udah garisnya itu, udah takdirnya. Masya qadarullah wa masya'a fa'al. Itu udah takdir Allah dan sudah menjadi apa yang Allah kehendaki. Biasanya jadi jengkel, tetap rusak. Betul? Marah-marah tetap rusak.
Mendingan tobat. Siapa tahu kurang sedekah, siapa tahu kurang zikir selama di perjalanan, siapa tahu kurang lurus niatnya di jalan. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, jalanin saja, betul? Semuanya juga sudah takdirnya. Dan jengkel juga tidak merubah jadi bagus lagi. Halo? Jelas tidak nih? Jangan segala dibikin ribet. Coba kalau jengkel susah tidur tuh malam itu, dan tetap penyok ya. Makanya biasakan hidup ini jangan dibikin ribet. Ridho kepada takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain. Kalau nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, tepung dan sate. Dah gitu. Genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Bagaimana? Ridho. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas. Mending dibalur pakai jahe ya, daripada jengkel. Ini teh ngerti tidak hadirin ceramahnya? Ini teh ilmu tauhid. Belajar ridho ke takdir itu ilmu penting. Karena yang membuat kita menderita tuh kita nggak terima takdir. Siapa ibu-ibu yang paling menderita? Yang tidak terima jadi tua. Bu, terima, udah jadi, ya. Gak terima badan yang ada, sakit hati, mau badan yang mana lagi? Tidak terima hidung yang ada, mau hidung yang mana lagi? Terima takdir itu sambil ikhtiar ke takdir lain. Setuju? Ayo bergerak terus. Allah yang menjamin kita. Dia tahu segala keperluan kita, ikhtiar supaya kita dapat takdir terbaik untuk hidup kita. Nah begitulah. Udah segitu aja. Kenapa jadi telat begini jam? Harusnya udah duhur. Biasanya mah jam segini itu jam 12. Tidurnya lebih lama. Tidak boleh mengeluh hadirin. So kita tukar pikiran. Ada yang pertama kali datang hari ini, Cum. Bapak dari mana? Bapak dari mana, Pak? Rawamangun. Tahu dari mana, Pak, acara ini? Hari Jumat diumumkan. Kenapa Bapak mau datang? Sering mendengar Adi TV. Di mana? Di Jaya Karya. Oh ya, alhamdulillah. Jadi saya bersembarangan. Terima kasih. Baik, kita buka forum tukar pikiran. Silakan tanya jawab.